Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa, nasihat itu adalah tanda cinta, tanda sayang, dan kasihan terhadap seseorang atau terhadap suatu kaum. Nasihat itu tidak dibatasi oleh status akidah atau agama suatu kaum, atau nasihat itu tidak hanya terhadap sesama muslim, tapi terhadap orang-orang kafir pun adalah suatu kebaikan. Kita bisa ambil pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim menasihati Raja Namrud, Nabi Musa menasihati Raja Fir'aun, dan Nabi Muhammad menasihati Abu Lahab, Abu Thalib, dan tokoh-tokoh Quraisy jahiliyah lainnya. Jadi, nasihat itu tidak dibatasi karena perbedaan agama, perbedaan suku, atau perbedaan budaya. Saling menasihati itu merupakan suatu usaha untuk saling agar problematik bisa terpecahkan, agar jika salah menjadi benar, jika tersesat menjadi selamat, agar kemaslahatan umat akan senantiasa terjaga. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Fadzakir inna fa'atid dzikrah." Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Dan di ayat lain juga disebutkan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, karena nasihat berarti menginginkan kebaikan pada orang lain, sekalipun beda agama, maka apalagi terhadap saudara kita yang sesama muslim, tentu itu lebih utama dan lebih baik. Dan nasihat itu bukan ingin merendahkan atau menghina. Dan inilah dasar nasihat yang harus kita pahami. Namun kenyataannya, sebaik apapun niat seseorang dalam bernasihat dan selembut apapun dalam menyampaikan nasihat, tidak selalu menerima balasan yang sebanding. Niat baik tidak selalu mendapatkan kebaikan dari manusia kalau harapan kita kepada manusia. Kita bernasihat itu hanya mengharapkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Syukur kalau diterima, kalau tidak diterima ya Allahu alam. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang dibakar setelah menasihati Namrud, sebagaimana Nabi Musa yang diperangi setelah menasihati Fir'aun, dan juga sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang diperolok dengan banyak hinaan, yang dilempari batu dan kotoran, yang dipersekusi, bahkan usaha-usaha pembunuhan setelah menasihati tokoh-tokoh kafir Quraisy. Itulah salah satu dari dampak menasihati. Padahal menasihati itu dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, tapi malah dipersekusi, diancam, dibunuh karena dianggap akan merugikan mereka. Padahal tidak. Nah pemirsa, itulah buah nasihat yang tulus yang diterima para nabi dari masing-masing umatnya. Kebaikan terbalas permusuhan. Kalau saja dakwah para nabi dahulu mengajak masing-masing umatnya agar menghidupkan adat dan tradisi, setelah mengajak umat agar menghormati para leluhur mereka dengan ngalap berkah kuburan leluhur-leluhur mereka sebagaimana Lata yang diagungkan oleh para kaumnya dan menjadikan serapan budaya yang diyakini sebagai kearifan lokal menjadi landasan berkehidupan dan beragama, maka tentu dakwah para nabi tersebut tak akan mungkin dapat permusuhan yang begitu kuat. Tapi sebaliknya, dakwah para nabi akan mendapatkan dukungan dan sambutan yang meluas di seluruh wilayah dakwanya. Namun, karena dakwah para nabi dianggap oleh kaumnya menyelisihi adat dan tradisi, serta menyelisihi budaya kearifan lokal mereka, dan dianggap menyelisihi ajaran-ajaran sakral dari para leluhur mereka, maka karena itulah dakwah para nabi mendapat permusuhan yang begitu kuatnya.
Dan begitu pula lah yang bakal diterima oleh setiap kaum yang meneladani Rasulullah SAW. Konsekuensinya ya, bila seseorang menyampaikan ini sunnah, ini bid'ah, maka ia akan diberi cap Wahabi. Bila seseorang menyampaikan ini ajaran yang memurnikan tauhid dan ini ajaran yang menjatuhkan pada kesyirikan, maka mereka akan dituding teroris. Lalu cap-cap itu mereka jadikan legitimasi untuk bertindak membubarkan pengajian yang bukan dari kelompok mereka. Bahkan sampai membakar masjid-masjid. Na'udzubillah min dzalik. Nah, begitulah yang akan dihadapi suatu kaum yang bila dia menetapkan hati untuk saling bernasihat dalam kebajikan dan takwa yang berlandaskan pada as-sunnah. Nah pemirsa, moga edukasi ini bisa jadi renungan. Apakah kita tetap di jalan yang hak dengan tetap menyampaikan kebenaran yang konsekuensinya mendapat permusuhan, ataukah kita menjadi kaum yang futur hingga mengikuti milah mereka dengan tak peduli Allah Azza wa Jalla menghinakannya, sehingga layak Rasulullah SAW menyampaikan, Isa masikta fa innaka mayyit, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati.